Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Penggunaan menara keabadian yang luar biasa tidak hanya untuk menyerang dan menyegel, pada saat yang sama, berada di menara keabadian, Dewa Iblis tidak dapat dihubungkan dengan pilar iblis. Long Hao Shen pernah menggunakan metode ini untuk membunuh Crocel Dewa Iblis Penerawang. Saat ini, Chai lebih terampil dalam menggunakannya. Babatos melihat Wang Yuan dan Chai menghilang bersama, dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dewa Iblis Bris telah terluka, dia dan Dewa Iblis Hasrat Sitri tidak menggunakan transformasi Dewa Iblis, jadi kekuatan mereka sangat terpengaruh. Meskipun Dewa Iblis Malaikat Baimon sangat kuat, dia peringkat ke-9. Namun, seperti Sitri, Dewa Iblis Hasrat, dan Bris, Dewa Iblis Ritme, dia adalah Dewa Sihir, jadi dia jauh lebih lemah dalam jarak dekat. Di sisi lain, Chai dan Wang Yuan sama-sama kuat dalam pertempuran jarak dekat, terutama Chai yang secepat kilat dan sekarang mereka semua berada di wilayahnya, dibantu oleh 12 pengawal suci langkah 9. Situasi tiga Dewa Iblis yang terperangkap bisa dibayangkan. Jika Chai dibiarkan berhasil, Dewa Iblis yang berada di peringkat 9, 12 dan 13 semuanya akan terbunuh, yang bisa dikatakan mempengaruhi seluruh situasi perang. Hanya ada 20 Dewa Iblis di sini, dan mereka membunuh peringkat 4 besar. Babatos tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyimpan kekuatannya. Dia adalah hamba setia Kaisar Dewa Iblis dan selalu mengambil kehendak Kaisar Dewa Iblis sebagai perintah tertingginya. Pada saat ini, dia tidak menyerang orang lain, tetapi dengan cepat naik ke udara yang lebih tinggi untuk menggunakan transformasi Dewa Iblis. Bayangan cahaya besar muncul di belakang Babatos. Itu adalah singa besar, tetapi singa memiliki 3 kepala, dengan kepala singa di tengah, kepala macan tutul di sebelah kiri dan kepala harimau di sebelah kanan. 3 kepala meraung pada saat bersamaan. Babatos, Dewa Iblis Kekuatan, melebur ke dalam cahaya dan bayangan besar ini. Cahaya dan bayangan menyatu, baju besi cantik menutupi seluruh tubuh, yang memancarkan kilau keemasan gelap. Yang paling mencolok adalah relief kepala macan tutul, kepala singa, dan kepala harimau di dadanya. Babatos perlahan menarik busur besar, dan kekuatan teror naik ke ekstrim dalam sekejap, dan 3 kepala di dadanya berubah menjadi 3 anak panah panjang, semuanya meledak dengan kilau emas gelap yang kuat. Tujuannya ditujukan ke menara keabadian. Pada saat ini, tiba-tiba, ada teriakan di udara, dan jantung Babatos kehilangan detak, tetapi dia tidak boleh berhenti saat ini, atau semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Babatos meraung, dan bayangan yang muncul sebelumnya muncul lagi, dan pada saat yang sama, tubuhnya bergerak dengan paksa. Ada raungan kuat dari pilar iblis di kejauhan. Cahaya warna-warni melintas dalam sekejap, gagal mengenai tubuh Babatos, dan itu adalah Ye Sanmi, yang juga memiliki busur ajaib di tangannya. Pada saat yang sama, Babatos mengendurkan jari-jarinya dan 3 panah emas gelap panjang terbang langsung ke menara keabadian. Selama penerbangan, masing-masing dari 3 anak panah berubah menjadi kepala macan tutul, kepala singa, dan kepala harimau. Pada saat mereka menabrak menara keabadian, mereka semua telah menjadi berdiameter 10 meter. Di tengah 3 raungan keras, menara keabadian dibombardir dari bawah dan terbang dengan paksa. Sementara cahaya putih bersinar, sebenarnya ada retakan besar di satu sisi. Meskipun retakan ini dengan cepat diperbaiki dan disembuhkan, ada juga kilau emas gelap di celah itu untuk mencegahnya pulih. Babatos, Dewa Iblis Kekuatan, sekali lagi melengkapi busur besar. Dalam sekejap cahaya, Chai
Wang Yuan dan tiga dewa iblis yang sebelumnya terperangkap muncul pada saat yang bersamaan. Penyelamatan Babatos benar-benar tepat waktu. Cai dan Wang Yuan bersama dengan 12 pengawal suci, di hadapan Dewa Iblis Hasrat yang tidak menggunakan transformasi Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bris, mereka menempati keunggulan mutlak. Sayangnya, waktu tidak memungkinkan mereka untuk membunuh tiga Dewa Iblis, dan Menara Keabadian sudah dipertaruhkan. Menara Keabadian adalah satu-satunya peninggalan yang tersisa untuk Cai oleh Yi Lai Kexi, dan tentu saja dia tidak bisa membiarkannya dihancurkan. Terlebih lagi, Menara Keabadian juga membawa 12 pengawal suci, jika itu benar-benar dihancurkan, 12 pengawal suci semuanya akan binasa. Dalam keputusasaan, Cai harus mengirim Wang Yuan bersama dengan yang lain. Sitri, Dewa Iblis Hasrat, dan Bris, Dewa Iblis Ritme, tidak lagi berani merajut, dan langsung menyelesaikan transformasi masing-masing, memberi diri mereka waktu untuk mengatur napas pada saat yang bersamaan. Dipimpin oleh Dewa Iblis Malaikat Baimon, mereka melancarkan serangan ke Cai pada saat yang bersamaan. Wang Yuan dan Cai saling memandang, berkedip, dan menerkam Babatos lagi. Niat membunuh di matanya menjadi sangat tebal. Ada dua perubahan taktis, satu berhasil dan satu gagal, tetapi mereka akhirnya membunuh Dewa Iblis. Setelah istirahat sejenak, Lin Xin juga menginjakkan kaki di medan perang lagi, dan dia muncul tepat di belakang Wang Yuan. Mereka membentuk kombinasi prajurit dan penyihir terbaik. Babatos, Dewa Iblis Kekuatan, berada dalam pertempuran ganda. Pada saat yang sama ketika kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya melancarkan serangan, pahlawan abadi dan kuil-kuil perkasa juga berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Pilar naga langit Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menghilang, dan semua orang bisa menebak bahwa Kaisar Dewa Iblis telah mengerahkan transformasi dewa dan menghadapi Long Hao Shen dengan bantuan kekuatan Pilar Iblis. Kepercayaan diri mereka secara alami sangat meningkat. Di sisi lain, momentum klan iblis sangat terpengaruh. Situasi yang awalnya stabil menjadi jauh lebih intens dengan pecahnya orang-orang kuat aliansi kuil. Sementara Cai membuat dua tembakan taktis satu demi satu, 5 naga iblis telah jatuh satu demi satu. 2 iblis bulan dan 1 iblis bintang jatuh. Di sisi manusia, pahlawan abadi tidak hanya memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran ini, tetapi juga memimpin. Seringkali ketika orang kuat lainnya dari aliansi kuil dalam bahaya, para pahlawan abadi selalu berdiri dan bahkan menggunakan api jiwa mereka untuk memadamkan serangan musuh. Klan iblis memiliki lebih dari 1000 yang kuat langkah 8, dan sekarang ada kurang dari setengah dari mereka yang tersisa. Ada sekitar 400 yang tersisa. Tetapi di sisi manusia, kekuatan meriam Modao juga telah sangat berkurang. Ada banyak meriam Modao yang rusak. Di sisi lain, manusia kuat yang mengoperasikannya sepertinya tidak pernah memikirkan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh meriam Modao kepada mereka. Ada seorang ksatria langkah 6 yang mengendalikan meriam Modao dan diluncurkan dengan kekuatan habis-habisan, yang membunuh salah satu klan iblis yang kuat langkah 8. Meriam Modao terlalu panas. Ksatria itu tiba-tiba menyebarkan kekuatan energi spiritual ke seluruh tubuhnya, dan sambil memberi isyarat kepada teman-temannya untuk terus menembak, dia memasang dan memeluk laras meriam Modao. Dia menggunakan kekuatan energi spiritual untuk menurunkan suhu. Pada akhirnya, tubuhnya hangus oleh meriam Modao, tetapi meriam Modao dapat ditembakkan lagi. Dirangsang oleh pengorbanan dirinya, penembak yang menggantikannya menyerang dengan sama akuratnya dan membunuh iblis langkah 8 lagi. Pada saat ini, meriam Modao akhirnya tidak tahan dengan suhu tinggi atau tekanan tinggi dan meledak.
Sementara sebuah lubang meledak di dinding tebal benteng pengusir naga, ledakan itu menewaskan penembak dan personel yang siap menggantikannya. Sebanyak 6 ksatria tewas dengan gagah berani. Mereka, dengan kehidupan dan kesatria mereka, membela martabat benteng pengusir naga. Mereka membela masa depan umat manusia. Mereka semua adalah pahlawan sejati. Hal yang sama terjadi di hampir setiap lubang ledakan meriam Modao. Semakin kuat kristal ajaib yang digunakan, semakin besar kemungkinan meriam Modao akan meledak selama penembakan terus-menerus. Itu terutama terjadi pada meriam Super Modao, diisi dengan mahkota Samigina sebagai energi. Meskipun tidak meledak karena bahan yang berharga, ketika diluncurkan, akan ada panas yang tak tertandingi di sekitarnya. Dan peluncurannya harus dikalibrasi oleh seseorang untuk memainkan peran terbesar. Meriam Super Modao ini telah meledak 4 kali, dan butuh 4 manusia kuat sekaligus untuk mengkalibrasinya. Setidaknya dibutuhkan 1 penyihir. Pada peluncuran pertama, jika penembak pada waktu itu tidak tahu apa yang salah dengan itu, lalu apa yang akan terjadi dengan 3 tembakan berikutnya? Sebelum berjalan menuju meriam Super Modao, penembak yang bertanggung jawab atas ronde kedua dengan tenang merobek pakaian mereka, menggigit ujung jarinya dan menulis beberapa kata dengan darah mereka, meminta saudara-saudara di belakang untuk memberikannya kepada keluarga mereka. Surat darah mereka sangat sederhana. Penembak utama menulis, "Istri, beritahu putra kami bahwa ayahnya menembakkan meriam demi umat manusia." Penyihir itu menulis, "Sumbangkan semua properti saya ke kuil sihir." Kedua wakil penembak itu menulis, "Aku mencintaimu, bayi perempuan, dan anak-anak, ayah adalah pahlawan." Meninggalkan surat darah, keempatnya memasuki modul peluncuran tanpa ragu-ragu. Meriam Super Modao pecah lagi, membunuh naga iblis. Dan keempat pahlawan ini melakukan pengorbanan heroik yang sama dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Arti kematian mereka tidak berbeda dengan pahlawan abadi dan kekuatan langkah 9 yang terbang di luar sana. Mereka semua adalah pahlawan, kuat atau lemah. Pergi jauh ke dalam gunung, mengetahui bahwa ada harimau di sana. Mereka tahu betul bahwa mereka pasti akan mati, tetapi mereka terlalu terikat tugas untuk melihat ke belakang. Setiap orang kuat dari kuil aliansi berjuang untuk kelangsungan hidup umat manusia dengan darah mereka sendiri dan kekuatan terakhir mereka. Kematian mereka seberat gunung. Setelah perang yang menentukan hidup dan mati umat manusia ini, benteng pengusir naga telah melampaui benteng Tenggara dan 1000 monster. Namanya diubah menjadi pahlawan benteng. Pada saat yang sama, di masing-masing dari 3 benteng monumen heroik dibangun untuk memuji para pahlawan yang memberikan hidup mereka untuk masa depan umat manusia di medan perang. Desisan melengking datang dari sudut medan perang, dan sosok tinggi berputar di udara untuk sementara waktu, dan kemudian dihancurkan ke tanah di bawah. Sosok hijau tua mengejarnya seperti hantu, dan karena kecepatannya, tubuhnya tampak benar-benar ilusi. Namun dalam proses jatuhnya tubuh, ada serangkaian retakan di ruang terbuka di belakangnya. Sosok yang jatuh dari udara adalah Simasian, dan di belakangnya adalah Dewa Iblis Paer, Dewa Iblis Petir, yang menempati peringkat ke-10 di klan Iblis. Bekas luka Simasian yang menakjubkan membentang dari bahu kiri ke pinggang kanannya. Armornya yang berat hampir terpotong, dan darah sedikit mengalir. Selain itu, auranya juga tampak sangat lemah, momentum ganas aslinya tiba-tiba hilang. Hanya kepala botak yang masih bersinar. Meskipun tubuhnya ditebang ke bawah oleh Dewa Iblis Paer, Dewa Iblis Petir, dia masih memegang rantai bola cahaya kekuatan besar dengan erat di tangannya. Tubuhnya hampir menyentuh tanah. Pertarungan antara Dewa Iblis Petir, Dewa Iblis Paer dan Simasian telah berlangsung lama.
Sima Xian dengan enggan menahan serangan Dewa Iblis Paer dengan kilat berdasarkan kekuatan tungku panas Dewa Sihir Ungu. Tapi Dewa Iblis Paer terkenal karena menyerang dan mendominasi di antara para Dewa Iblis, dan kekuatannya memang di atas Sima Xian. Di antara Dewa Iblis Paer, Dewa Iblis Petir, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Aligor, Dewa Iblis Senjata Ular, dan bisa dikatakan sebagai teman dekat. Dewa Iblis Paer menyaksikan Aligor mati di bawah serangan Lin Xin, tetapi pada saat itu dia benar-benar terjerat oleh Sima Xian dengan kekuatan petir, dan tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Kematian Aligor membuat mata Dewa Iblis Paer menjadi merah. Dia tidak lagi mempertahankan kekuatannya dan langsung menggunakan transformasi iblis. Dalam kekuatan penindasan komprehensif Sima Xian dan berdasarkan serangan dan kecepatan teror, dia akhirnya menerobos garis pertahanan Sima Xian dan memotong sabit di dada Sima Xian dengan parah. Jika bukan karena pertahanan baju besi epik, Sima Xian akan dipotong menjadi dua dengan pisau ini sekarang. Kaki depan Dewa Iblis Paer persis sama dengan belalang, dan tubuh bagian bawahnya memiliki 4 kaki dan sepasang sayap tipis di punggungnya. Setelah dibuka, dia tidak hanya bisa terbang sangat cepat, tetapi juga mengubah arah dengan cepat di udara. Serangannya agak mirip dengan serangan Asura yang digunakan oleh Long Hao Shen. Selain itu, ia memiliki ketajaman yang mirip dengan serangan Asura di setiap level. Begitu terkena ini, itu akan menjadi pukulan berat. Hijau tua berkilau. Jika mata telanjang bisa menangkapnya, Dewa Iblis Paer mulai dari belakang sayapnya, dan warna hijau aneh membentang ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan, tidak hanya dari sayap, tetapi juga dari keempat kaki dengan warna yang sama. Dan akhirnya, tanaman aneh ini terkonsentrasi pada kaki depannya. Ini adalah domain Dewa Iblis Paer, domain Po Feng. Itu menunjukkan semua kekuatan kehancuran, yang meningkatkan ketajaman. Dia tidak hanya mampu meningkatkan serangannya di domain ini, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menembus domain lawannya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah bidang yang sangat istimewa tetapi menakutkan. Bagaimana dia bisa lemah jika dia bisa menempati peringkat 10 besar di antara 72 Dewa Iblis? Kematian Aligor benar-benar membuat Dewa Iblis Paer marah, dan dia akan mengambil Sima Xian sebagai pengorbanan pertama di bawah serangan domain Po Feng-nya, dengan membunuh Sima Xian dan kemudian membalaskan dendam Aligor, Dewa Iblis Senjata Ular. Untuk diserang oleh pukulan fatal dari pilar ke-10 klan iblis, tidak ada keraguan bahwa Sima Xian telah terjebak dalam krisis yang ekstrim. Tidak ada kepanikan di mata Sima Xian, dan bola cahaya kekuatan besar dipegang erat di tangannya. Dengan hanya 2 napas setelah jatuh dari atas, dia sudah menghantam tanah dengan keras, karena serangan Dewa Iblis Paer sebelumnya terlalu kuat, ditambah dengan bola cahaya kekuatan besar dan beratnya sendiri, ini secara tak terduga membuat tubuhnya semua tertanam di tanah. Dan Dewa Iblis Paer menggunakan sepasang pisau belalang yang membuka segel dan jatuh dari langit, memotong tubuh Sima Xian dengan cahaya hijau yang aneh. Dia akan mencabik-cabiknya. Saat Sima Xian hendak binasa di bawah serangan Dewa Iblis Paer, tiba-tiba sebuah pemandangan aneh muncul. Cahaya putih tiba-tiba menyala di dada Sima Xian, dan pola malaikat putih diam-diam muncul di posisi pelindung dadanya. Ada air mata yang jelas di wajah malaikat cantik itu, dan sepasang mata yang jernih sepertinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Pada saat berikutnya ketika malaikat itu muncul, sesosok diam-diam muncul di depan Sima Xian. Sebuah perisai besar juga kebetulan memblokir Dewa Iblis Petir yang jatuh dari langit. Suara 2 ledakan mengguncang seluruh tanah. Di bawah pengaruh domain Po Feng dan transformasi iblis, sosok itu dipukul oleh Dewa Iblis Paer. Namun, ia juga berhasil menyelamatkan Sima Xian.
Dewa Iblis Fire membuat lawan terbang menjauh, dan dirinya juga sedikit terpental kembali. Ia gagal terus memukul si Masian yang tertanam di tanah. Apalagi saat Dewa Iblis Fire baru saja memotong perisai lawannya, Dewa Iblis Fire melihat dua gambar aneh. Yang satu adalah malaikat sedih yang persis sama dengan yang ada di dada si Masian, sementara yang lainnya adalah iblis ganas yang mengerikan. Kedua gambar muncul di perisai, masing-masing menempati setengah dari area tersebut, menciptakan pemandangan aneh dari perisai dengan setengah putih dan setengah hitam. Dia membelah ksatria dengan perisai, tetapi Dewa Iblis Fire dengan jelas melihat bahwa gambar iblis ganas di perisai menjadi ilusi, dan bayangan sepertinya telah keluar dari perisai dan jatuh padanya. Karena dia melepaskan serangan habis-habisan pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk berhenti dan menghindar, jadi bahkan jika dia merasakan sesuatu yang salah, dia hanya bisa menahan serangan bayangan palsu saat menyerang lawan. Apa yang terjadi? Dengan keterkejutan di hatinya, Dewa Iblis Fire buru-buru mendesak kekuatan untuk mencoba membubarkan pasukan musuh yang telah menyerang tubuhnya. Namun, dia segera menyadari bahwa itu karena dia tidak merasakan energi apapun menyerang dirinya sendiri. Saat itu, si Masian, yang terjebak di tanah, bangkit. Dia tampak sedikit malu dan berdebu, tetapi dia menyeringai sambil menatap Dewa Iblis Fire. Dia mengatakan sesuatu kepada Dewa Iblis Fire yang tidak dia mengerti. Ini adalah pertempuran antara malaikat dan iblis ganas. Saat dia berbicara, malaikat di dadanya tiba-tiba bersinar. Malaikat yang sedih itu tampaknya masih hidup, dan pada saat ini, sebuah pola muncul di dada Dewa Iblis Fire, yang merupakan iblis ganas yang ketakutan pada perisai Hanyu. Saat berikutnya, Dewa Iblis Fire dan si Masian, seperti kutub magnet, menghasilkan hisapan besar dan bergegas satu sama lain dalam sekejap. Kekuatan-kekuatan itu benar-benar di luar latihan masing-masing. Itu buruk. Dewa Iblis Fire telah menilai bahwa itu tidak baik, tetapi, bahkan dalam keadaan transformasi Dewa Iblis, dia tidak bisa menahan hisapan yang menakutkan itu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya menabrak si Masian. Tapi tubuh si Masian membengkak gila-gilaan pada saat ini, dan dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya bersinar dengan emas tebal, dan tingginya menjadi 100 meter. Tidak ada keraguan bahwa Hanyu lah yang membantu si Masian menahan pukulan fatal itu. Setelah menyelesaikan perlawanan ini, sebagai pemilik tahta ketakutan dan kesedihan ilahi, dan ksatria kehancuran dan pengampunan ilahi, dia tidak terus membantu si Masian bertarung, tetapi Hanyu langsung kembali ke medan perang aslinya dan terus melawan lawan-lawannya sebelumnya.